Apa yang telah kita baca ini, apa yang telah kita baca seluruhnya tersebut, kemudian kita sebut dengan majlis zikir. Zikir ataupun majlis zikir adalah merupakan satu amalan yang mempunyai dasar yang kuat dalam Al-Quran ataupun sunnahnya Nabi besar Muhammad. Zikir ataupun majlis zikir adalah sebuah amalan yang mempunyai keutamaan yang begitu besar di hadapan Allah. Zikir ataupun majlis zikir mempunyai amalan yang manfaatnya begitu luar biasa. Sekian banyak ayat Al-Quran, sekian banyak hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya dalam Al-Quranul Karim suratul Ahzab dalam potongan terakhir ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Bagi orang-orang yang berzikir, yang banyak berzikir, istiqamah hadir di dalam majlis zikir, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik pejabat ataupun bukan, baik yang kaya ataupun yang belum. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji kepada mereka anugerah, ampunan dan pahala yang besar. Nabi besar Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau bersabda, ghanimatu majalis dzikri al-jannah, hasil ataupun keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir, bahwa mereka insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga semua apa yang telah kita baca, semua apa yang telah kita lantunkan, khidmah yang telah kita berikan demi terwujudnya ajar ini, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kula panjenengan yang datang membawa sekian banyak hajat, semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang masih kesulitan mencari pekerjaan, mencari rezeki, semoga dimudahkan dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi besar Muhammad, bahwa Allah telah memaklumatkan, Allah telah mengumumkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kalian, barang siapa yang bersyukur, maka sungguh kata Allah akan aku tambah nikmatku untuk mereka. Dan barang siapa yang kufur, sudah diberikan nikmat tidak tahu berterima kasih, sudah diberikan nikmat tidak mau bersyukur, apa kata Allah? Sesungguhnya siksaku amat pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak di antara kita ketika membaca ayat-ayat seperti ini kemudian berpikir bahwa nikmat itu hanya urusan uang. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa nikmat itu hanya urusan kendaraan. Banyak juga di antara kita yang berpikir bahwa nikmat itu hanya urusan tempat tinggal. Apakah itu salah? Tentu tidak sepenuhnya. Tetapi tahukah kita semua bahwa nikmat-nikmat tersebut di mata Allah sangat kecil dan rendah nilainya.
Nikmat-nikmat duniawi adalah nikmat yang begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa nikmat yang besar itu? Apa nikmat yang paling agung itu? Apa nikmat yang paling luar biasa itu? Adalah nikmat yang ketika kula panjenengan dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman. Ketika kita terlahir di dunia, Allah mengenalkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang mendapatkan nikmat itu, Bapak Ibu. Ada orang yang lahir sampai wafat tidak tahu siapa itu Allah. Ada orang yang sejak lahir sampai wafat dia mempunyai uang triliunan tapi tidak tahu, tidak kenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Di dunia ini Allah kemudian menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman dan Islam. Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung, nikmat kenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian atau cabang daripada nikmat iman itu, bahwa Allah mempunyai nikmat yang juga luar biasa, yakni nikmat kepada kita bahwa Allah mudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Di antara nikmat terbesar itu, Allah mudahkan lisan kita untuk menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Di antara nikmat terbesar itu, Allah mudahkan hati kita untuk ingat dan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, inilah nikmat yang luar biasa. Inilah nikmat yang paling agung, yakni nikmat Allah mudahkan lisan kula panjenengan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hikayah, dalam sebuah riwayat, bahwa suatu saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan seseorang di kegelapan malam. Ternyata Nabi Musa kemudian tertegun melihat kondisi orang itu, karena nyuwun ngapunten, mohon maaf, orang itu ternyata tidak punya tangan, tidak punya kaki. Artinya dia cacat, jalannya ngesot. Tetapi yang luar biasa, Nabi Musa kemudian terkejut melihat orang tersebut, karena meskipun kondisi tubuhnya demikian, lisannya tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah. Meskipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tubuhnya kotor dan penuh luka, tetapi dari lisannya tidak henti-henti mengucapkan alhamdulillah, seolah dia sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Nabi Musa kemudian berhenti bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, aku lihat engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, tubuhmu juga penuh dengan luka, tetapi kenapa engkau terus-menerus mengucapkan alhamdulillah? Kenapa engkau terus-menerus berzikir kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, seolah engkau mendapatkan nikmat yang paling agung? Orang cacat ini kemudian bertanya, engkau siapa? Kenapa bertanya seperti itu? Aku adalah nabimu Musa kalimullah. Hadirin, orang cacat ini kemudian menangis di hadapan Nabi Musa. Dia kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya kenapa aku terus-menerus mengucapkan alhamdulillah? Kenapa aku terus-menerus bersyukur kepada Allah? Karena meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi Allah memberikan nikmat yang paling agung kepadaku, yakni nikmat beriman terhadap kerasulanmu. Meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi Allah masih mudahkan lisanku ini untuk berzikir kepada Allah. Inilah nikmat yang paling agung yang terus-menerus aku syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah.
Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat jama'al khidmah rahimakumullah, betapa beruntung saat ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis zikir ini untuk menyebut nama Allah. Betapa beruntung saat ini kita dikumpulkan di dalam majlis zikir al-khidmah ini untuk menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntung kula panjenengan saat ini dimudahkan oleh Allah di majlis ini untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu agung nilainya di hadapan Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Sa'id Al-Khadri radhiyallahu an, beliau bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyarah, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tugas daripada malaikat-malaikat tersebut berkeliling ke seluruh penjuru bumi Allah, baik di timurnya, baratnya, utaranya ataupun selatannya. Fa idza marru bihalaqi dzikri qala ba'dhum li ba'din uq'udu. Ketika malaikat-malaikat tersebut bertemu dengan majelis zikir seperti ini, seperti kula panjenengan yang lakukan ini, maka malaikat ikut duduk di dalam majelis zikir tersebut. Untuk apa? Untuk sama-sama berzikir kepada Allah. Dan di antara hadirin, tanda sebuah majelis banyak malaikatnya adanya ketenangan di dalam majelis zikir tersebut. Kula panjenengan tenang napa tenang, Pak? Tenang napa mboten? Tenang. Saking tenangi sampai akeh sing turu. Tanda satu majelis dipenuhi oleh malaikat, maka kita yang hadir akan merasakan ketenangan di situ. Fa idza da'al qaumu ammanu ala du'aihim, ketika orang-orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut, yang hadir di dalam majelis haul bawayan ini, mengangkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah, maka malaikat akan ikut mengaminkan doa mereka. Kula panjenengan sejak tadi pagi setiap dibaca doa manaqib, doa tahlil ataupun doa-doa yang lain, kita mengangkat kedua tangan mereka. Ono sing khusyuk sampai nangis karena utangnya si akeh. Ono sing khusyuk sampai nangis karena cari jodoh enggak dapat-dapat. Macam-macam hajat kita, Pak. Kita berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita. Saat itu, di saat yang bersamaan, malaikat-malaikat yang hadir di sini ikut mengaminkan doa kita, dan tidak ada doa yang diaminkan oleh para malaikat. Insya Allah doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sallu 'alan nabi sallu ma'ahum, ketika orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir itu mereka bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad, malaikat ikut sama-sama bareng membaca solawat. Thumma yaqulu ba'dhum li ba'd tuba lihaula yarji'una li buyutihim maghfuran lahum. Kemudian ketika kula panjenengan nanti pulang ke rumah masing-masing, malaikat-malaikat itu akan berkata satu sama lain. Apa kata mereka? Alangkah beruntung orang yang hadir di dalam majlis zikir al-khidmah ini. Alangkah beruntung orang yang hadir di dalam haul bawian ini. Karena kenapa? Mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat jama'al khidmah rahimakumullah, guru kita semua, pendiri atau muassis daripada jamaah al-khidmah ini senantiasa menasihatkan, jadilah kalian sebagai orang-orang yang ahli zikir, cinta zikir. Kalau menjadi orang yang ahli zikir kita belum bisa, sukalah berkumpul dengan orang-orang yang suka berzikir. Karena kenapa? Orang yang suka berkumpul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi.
Orang yang suka berkumpul dengan orang yang ahli zikir, suka hadir di dalam majelis zikir, maka insya Allah suatu saat dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli zikir. Atau jika kita belum bisa berkumpul dengan orang yang ahli zikir, minimal cintalah kepada orang yang ahli zikir. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, majelis al-khidmah inilah yang insya Allah kelak, kita yakin kelak majelis seperti ini yang akan kita banggakan. Amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di dalam majelis zikir ini yang kelak bisa kita andalkan ketika kapan? Ketika kita meninggalkan dunia ini. Betapa apa yang panjenengan baca, istighfar yang panjenengan baca, la ilaha illallah yang Anda baca, tasbih yang Anda baca, kalimat-kalimat yang menunjukkan asma'ullah yang Anda baca, itulah nanti yang akan membersamai kita ketika kita di alam kubur. Maka sering kami sampaikan, Pak, perbanyaklah amalan-amalan seperti ini. Karena kenapa? Amalan kita itulah sahabat sejati kita. Karena kenapa? Ketika kita nanti yang masuk ke dalam kubur, maka yang menemani kula panjenengan adalah amal baik kita, Pak. Bukan keluarga kita, bahkan bukan pasangan kita, Pak, bukan anak istri kita. Kadang ada orang meninggal baru beberapa hari pasangan wis rabi maneng, Pak. Ada seperti itu. Aku cinta kepadamu, I love you forever, katanya, empret. Ditinggal bojone mati, nikah lagi. Anak-anak yang kita tinggalkan ketika kita meninggal, bahkan ada yang berebut warisan, ada yang ribut satu sama lain. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, zikir yang kita baca itulah yang akan menjadi penerang kubur kita nanti. Dan ketika kelak nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir itulah yang akan menjadi pembela-pembela kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga kula panjenengan diberikan oleh Allah istiqamah hadir di dalam majelis zikir al-khidmah dan diteruskan oleh anak-anak keturunan kita kelak. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan lainnya yang sering disampaikan oleh Hadratus Syekh Ahmad As-Suradi Al-Ishaqi adalah bahwa tujuan kita hadir di dalam majelis zikir ini agar kita semua tercatat sebagai seorang anak yang barun liwalidai, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Loh, kok bisa demikian? Kata Hadratus Syekh Ahmad As-Surari bahwa majelis al-khidmah haulnya dengan menyebut nama Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun wali-wali yang lain niku sakjane pun untuk branding, untuk merek, Pak. Mereka adalah orang-orang soleh yang boleh jadi tidak terlalu butuh kepada doa-doa kita. Tetapi yang paling membutuhkan doa kita adalah kedua orang tua yang telah meninggalkan kita. Yang paling membutuhkan doa kita adalah kedua orang tua yang telah masuk ke liang kubur meninggalkan kita. Maka berkali-kali Hadratus Syekh menyampaikan bahwa haul Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimanapun yang diselenggarakan oleh Al-Khidmah itu hakikatnya menghauli kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara setiap doa yang kita baca, setiap Al-Quran yang kita baca, setiap zikir yang kita baca, setiap solawat yang kita baca, kemudian kita sampaikan kepada kedua orang tua kita seperti tadi disebutkan, ila hadrati abaina, kepada semua ayah-ayah kita, bapak-bapak kita, wa ummahatina, dan ibu-ibu kita yang telah mendahului kita. Dan zikir yang kita sampaikan kepada mereka
pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkata Al-Qur'an, siapa yang berkata disebutkan dalam hadis, siapa yang berkata para ulama as-salihin. Hadirin, disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mandud karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Di dalam kitab tersebut disebutkan satu riwayat yang terjadi pada masa salaf, pada masa tabi'in. Suatu saat ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh datang kepada seorang pembesar tabi'in, seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Ibu-ibu ini kemudian mencurhatkan masalahnya, wahai Tuan Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, sesungguhnya aku ini ibu-ibu yang tua yang begitu malang. Kenapa demikian? Karena aku saat ini umurku sudah tua. Aku punya satu anak perempuan satu-satunya yang aku harapkan dia menjadi penerusku, yang aku harapkan dia menjadi pelanjut keturunanku. Ternyata anakku yang masih gadis tersebut, yang masih remaja tersebut, 1 minggu lalu dia diambil oleh Allah. Dan wahai Imam Hasan Basri, aku sedih, begitu sedih. Yang membuat aku sedih tidak hanya karena aku ditinggalkan oleh putriku tersebut. Yang membuat aku sedih karena boleh jadi yang membuat aku sedih karena saat ini aku tidak mengetahui bagaimana kondisi putriku tersebut. Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur dari Allah, ataukah sebaliknya dia termasuk orang yang diazab dalam kuburnya? Maka wahai Imam Hasan Basri, ijazahkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut ketika aku lakukan, Allah berkenan menampakkan kondisi putriku tersebut di liang kubur. Hadirin, Imam Hasan Basri kemudian memberikan ijazah. Setelah panjenengan selesai sholat Isya, sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam. Setiap rakaat bacalah Al-Fatihah, kemudian surah At-Takatsur 10 kali. Rakaat kedua, ketiga, keempat setelah Al-Fatihah bacalah surah At-Takatsur 10 kali. Kemudian setelah panjenengan selesai sholat sunnah, bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassullah dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah agar Allah menampakkan kondisi putra Anda. Hadirin, itu kemudian diamalkan oleh ibu tua tadi. Di malam hari itu kemudian dia bermimpi berjumpa dengan putrinya di dalam kuburnya, yang mana saat itu ternyata kondisi putrinya diazab oleh Allah. Bajunya compang-camping, tubuh penuh dengan luka. Si ibu ini kemudian terkaget-kaget dan kemudian bangun dan kemudian menangis. Esok harinya kemudian dia sowan kembali kepada Imam Hasan Basri, menyampaikan apa yang dia lihat dalam mimpinya tadi malam. Kemudian dia berkata, wahai Imam, tolong ijazahkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut Allah membebaskan putriku daripada siksa kubur. Setelah diberikan amalan, si ibu tadi kemudian pulang ke rumahnya. Hadirin, di luar dugaan, malam harinya Imam Hasan Basri sendiri yang bermimpi. Imam Hasan Basri bermimpi, dalam mimpi beliau berjumpa dengan seorang wanita muda yang cantik, yang memakai baju putih bercahaya, memakai mahkota cahaya. Imam Hasan Basri kemudian bertanya, wahai fulana, wahai mbak, panjenengan iki sinten? Engkau ini siapa? Sesungguhnya aku tidak pernah mengenalmu, aku merasa tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dengan engkau. Wanita ini kemudian berkata, wahai Tuan Hasan Basri, aku ini adalah anak dari ibu yang kemarin datang kepada panjenengan. Loh, betulkah itu? Iya. Tetapi kemarin ibu Anda bercerita kalau Anda diazab oleh Allah di dalam alam kubur, panjenengan disiksa oleh Allah di alam kubur. Si wanita itu kemudian tersenyum dan berkata, betul wahai Imam Hasan Basri, kemarin memang aku disiksa oleh Allah di alam kuburku. Tetapi tahukah engkau, kemarin ada orang soleh. Orang soleh itu lewat di depan makam umum yang di situ tempat aku dikuburkan.
dia kemudian membaca 1 kali solawat kepada Nabi besar Muhammad, kemudian pahala solawat itu dia kirimkan kepada seluruh ahli kubur yang dikuburkan di situ, maka berkat 1 solawat tadi, wahai Imam Hasan Basri, Allah membebaskanku dari siksa kubur. Tidak hanya aku saja, 70.000 orang yang diazab di kuburan itu semuanya dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Berkat apa? Berkat 1 kali solawat orang soleh tadi. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita tadi telah membaca ratusan ribuan kali solawat. Kalau dikalikan dengan ribuan orang yang datang di sini, mungkin ratusan ribu solawat telah kita baca. Kita telah membaca ribuan, ratusan ribu zikir kepada Allah. Kita telah membaca Al-Quran ataupun amaliyah yang lain, kemudian kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah berkat daripada itu, orang tua kita dimuliakan oleh Allah, disiksa di dalam kuburnya, dibebaskan dari siksa kubur, diterima semua amal kebaikan mereka, dijadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma.